Om Swastiastu. Nana makasami sane tresnae nabe. Para pemangku sekalian yang saya sucikan, Bapak Ibu undangan sekalian yang telah berbagi kasih pada siang hari ini, yang saya hormati, kebetulan dari Bapak dan Ibu mungkin dari Muslim, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan upacara yang kita lakukan, masih melanjutkan proses kita berpulang, terusnya Pak Made Mangkurate. Di dalam ritual Hindu, upacara Hindu, kita mengenal, ya Hindu mengenal dua ritual. Ritual kedatangan dan ritual kepulangan. Bukan kedatangan ibu-ibu maksudnya, ini bukan. Kalau ibu kedatangan kan lain itu maksudnya. Nah, ini kedatangan kita hadir ke muka bumi ini. Ketika kita hadir ke muka bumi ini, secara filosofi dinyatakan sebagai proses rohani menjasmani. Rohani menjasmani. Rohani ini di dalam keyakinan Hindu adalah bagian dari Tuhan yang disebut dengan Atman. Dia Maha Suci. Maka hakikat kehidupan tidak hanya hakikat manusia, semua kehidupan ini hakikatnya adalah Tuhan. Maka di Hindu mengenal ajaran Tatwam Asi, itu adalah kamu. Maka ketika hakikat kita sama, maka kita adalah saudara. Wasudewa kutumbakam, sama dengan saudara Muslim, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wataniyah. Mohon maaf Ibu, saya 10 tahun memegang ilmu perbandingan agama dan saat ini masih saya pegang mata kuliah itu. Jadi kalau bicara masalah Islam, gak usah khawatir, karena saya 10 tahun di Sulawesi, saya ikut di FKUB dari 98 sampai 2001 ketika situasi crowded ada di kerusuhan Ambon. Saya pulang ke Bali 2001. Lantas, hakikat yang suci ini yang disebut dengan roh dalam bahasa Arab atau dalam bahasa agama yang disebut dengan tatwa, dia lahir, sebenarnya rohnya nggak pernah lahir. Kalau roh lahir pasti pernah hidup dan pernah mati. Yang lahirlah badan kita. Tapi sesungguhnya kelahiran ini bukanlah yang bersifat abadi. Di dalam keyakinan Hindu, roh yang berasal yang disebut Atman dari Brahman sudah berkali-kali lahir ke muka bumi ini memakai casing baru. Jadi hari ini kita bertemu sama Bapak sekalian dan Ibu-ibu, ya umat Hindu termasuk juga saudara-saudara dari Muslim, bukanlah di dalam keyakinan untuk pertemuan yang pertama kali. Ini sebuah perjanjian yang kita bawa dari kelahiran sebelumnya. Mungkin Bapak juga yang saya selesaikan hari ini, saya bersama tim WOK, anak-anak baptis saya, bukanlah pertemuan yang pertama. Kita pernah lahir bersama-sama, entah bagaimana, kok bisa ada feeling Bapak berpesan supaya saya menyelesaikan. Padahal pekerjaan saya sibuk banget. Sebentar saya tidak bisa tidur nginep di sini, saya akan ke Banyuwangi karena saya ingin menyucikan roh-roh saudara kita di Banyuwangi yang berjumlah 500, bahkan lebih daripada itu karena daya tampung tidak memungkinkan. Saya pilot project saya pertama ini. Barusan saya selesai di Tengger, kemudian saya juga ke Kandangan di Lumajang, Sumatera semua. Mungkin Bapak Ibu perlu mengetahui latar belakang saya bukan hanya pendeta, saya masih saat ini sebagai tenaga pengajar di Universitas Hindu Negeri. Ya, sebentar lagi saya ambil pensiun karena sangat lelah ini. Bukan sudah sangat lelah sekali, mahasiswa kasihan terbengkalai. Nah, terkait dengan proses upacara kedatangan, di situ ada proses rohani menjasmani, ya, sesuai dengan karma masa lampau kita, rohnya tetap sama, spiritnya tetap sama, atmannya tetap sama, tapi casingnya yang berbeda. Dari mana roh itu? Maka kalau di Kristen mengajarkan bahwa Tuhan itulah Allah Bapa, sementara Yesus Kristus dan kita adalah anak-anaknya, di Hindu juga leluhur kita, ayah kita yang sejati adalah Tuhan itu sendiri. Maka kita memuja dalam tradisi Hindu di Bali disebut dengan Betara Yang Guru. Yang Guru itu artinya ayah. Bapa Akasa, Ibu Pertiwi. Maka Bhagavad Gita tegas mengatakan
Aham Brahma Prajapitah, Aham Brahma Mahadionir. Akulah ayah pemberi benih bagi semua kehidupan ini. Melalui casing badan yang berbeda, sang roh mengikuti tubuh mana yang dimasuki. Ketika memasuki tubuh anjing, jadilah dia anak anjing. Ketika memasuki tubuh manusia, akan jadilah dia bayi, dan seterusnya. Jadi hakikat kita sama. Oleh karena itu, ya, di dalam ajaran kita mestinya kita tidak ada dusta di antara kita, apalagi kita memiliki ikatan keluarga. Ada kekerabatan. Saya yakin ibu-ibu yang datang, ya, yang pakai jilbab ini karena apa? Kasih sayang, ya, Bu. Ya, ajaran yang paling penting adalah kasih sayang mengalahkan segalanya. Tapi kita banyak di dalam keluarga bukan kasih sayang yang ada, tapi saling menjatuhkan. Kita dengan tegas mengajarkan Adwesta Sarwa Butana Metri Karuna Caiwa Nirmamo Nirhamkara sama suka duka kesami. Adwesta Sarwa, hendaklah kita jangan menaruh benci kepada sesama makhluk. Metri, bersahabatlah, karuna, kasih sayanglah. Hubungan kita tidak ada hubungan kepentingan. Nirmamo Nirhamkara. Saya sebenarnya secara dekat tidak kenal dengan almarhum. Dengan ibu pun saya tidak kenal, saya mendengarkan suaranya. Keluh kesahnya disampaikan sama saya. Tapi karena posisi saya tidak lagi sebagai ayah biologis dari anak saya. Bukan anak saya tidak mengakui saya ayah. Karena saya tugas di Sulawesi dulu, itu depan itu istri. Sebulan saya cuma ketemu 1 minggu dengan anak istri saya. Syukur apa? Pageh bahasa Bali, taat pegang, kalau enggak sudah diambil orang istri saya. Karena istri pertama adalah swadharma saya. Ya. Jadi nirmamo nirhamkara, tidak ada kepentingan, saya tidak ada kepentingan. Apa sih kok secara penan untung saya lelah. Tapi karena saya sudah berani mengambil tugas sebagai seorang pendeta, pendeta bukanlah kaum berjuis yang datang untuk dilayani, kami datang untuk melayani. Saya ingin mengubah paradigma berpikir tentang dunia kependetaan. Ini anak-anak saya jumlah sekarang sudah ada 16, terakhir saya baptis di Lampung. November saya balik ke Lampung. Saya ingin menyebarkan, ya, para pendeta Nusantara untuk bisa memberikan layanan. Oke. Dengan penuh kesederhanaan, ibu bilang ingin mencarikan saya hotel. Jangan. Kebetulan kami punya kerabat di sini, Pak Polisi. Pasak ya, sama di situ. Cukup mandi di situ saja, daripada repot. Ya, saya tidak perlu ngajang pakai dulang karena saya tidak ngajang dulangnya. Kecuali sulingih mencari dulang, kan lain lagi ya. Disediakan nasi kotak deh, ya. Jadi saya coba melakukan layan dengan tulus ikhlas, tidak memandang siapapun dia. Ya, termasuk anak saya. Bukan dari satu klan saya, ada yang begawan, ada yang resi. Tidak empu saja. Tadi ada Buddha dan sebagainya. Agak nyentrik sedikit anak muda ini. Ini kerja di Jakarta, di Lubang Axis Bank. Luar biasa, karena terpanggil secara kerohanian, tinggalkan gaji besar, harus jadi sulinggi, hanya mengandalkan honorarium, daksina tidak seberapa itu. Ini panggilan. Nah, oleh sebab itu, ketika sang roh ini bersatu dengan badan, dijelaskan matra separsa kontea, situsna suka duka ada agama payino nityam titiksa berata. Mohon maaf saya menggunakan cara-cara saudara muslim untuk berkhotbah, kita memetik ayatnya sedikit. Kalau di Bali sudah tidak akan didengar itu. Di Alexa masih Sulawesi kental ini. Ya. Jadi apa? Begitu bersentuhan sang roh dengan badan material, maka roh itu kehilangan hakikat jati dirinya. Situsna suka dukadah, dia akan mengalami suka dan duka. Tapi mohon diperhatikan bahwa yang disebut badan dalam konsep ajaran agama ini bukan badan fisikal. Kita juga punya badan mental. Badan ini tidak menderita, tapi badan mental kita yang menderita. Suka duka. Pada su artinya baik, ka artinya gelombang. Jadi gelombang baik jadi suka. Gelombang yang tidak ada duka menjadi duka. Siapa yang merasakan duka itu? Bukan badan, tapi pikiran. Ya. Akhirnya ketika sang roh memakai badan tambahan, dia menganggap dirinya badan.
Akibatnya apa pula? Konsekuensinya, Atman itu mengalami penderitaan. Makanya di Bali dibilang, ketika habis ngaben ditanyakan kembali, menjelang ngaben ditanyakan, nya abena ngapa tusing gitu. Yan masaut ke Atman, de bapa abena ngening jagangon sate bangken bapa nengken pesauti. Aget baliane jujur gitu. Besut ngaben biyen metakon boman tongos apa tusing ben pesaut ini ditanya dijawab bapa mememanu dipasih kedinginan gitu melengah tuh. Kenapa? Sudah diperintah oleh pendeta Swarga Antu Pitaro Dewa masih tetap diterendam di laut itu. Saya sering bilang di Bali, kalau kehidupan di dunia ini habitusnya dia suka ke KP, besok-besok bisa ngulapin ke KP, saya bilang begitu. Makanya disinilah ritual menyadarkan sang roh ketika dia lahir diberikan kesadaran. Maka kita dibuatkan ritual manusiatnya, membangun kesadaran. Maka salah satu filosof besar India yang tinggal di Amerika, saya tinggal di Amerika saat ini, bernama Osho. Ketika orang memasuki rahim ibu dan dia lahir sebagai manusia, proses kelahiran menyebabkan dia kelahiran binatang, animal. Coba Bapak Ibu sekalian, siapa yang ingat ketika kita lahir dari rahim ibu kita? Kita hanya percaya bahwa ibu kita lah yang melahirkan. Ada nih ingat, ada nggak yang ingat ini? Tidak. Bayangkan kalau dia ingat, bayi tidak akan menangis, paling-paling bersin-bersin dia itu. Apalagi yang punya watak playboy tidak mau jadi dia keluar itu katanya. Dia masih enak di dalam kan itu. Maka kalau sekarang suka playboy itu namanya rindu kampung halaman itu. Gede Bapak. Iya nggak? Begitu pikiran organ otaknya berfungsi, dia bukan hanya tumbuh secara material tapi berkembang secara mental, proses manusiawi dimulai. Maka kita mulai memilih. Maka manusia dikatakan manusia apabila dia mulai menggunakan pilihannya. Tidak memilih pun sebuah pilihan. Maka ketika dia tidak memilih, sama dari lahir sampai meninggalnya kita adalah binatang ini semua. Kita binatang semua. Walaupun sesungguhnya manusia binatang. Betul tidak? Betul tidak Ibu? Betul. Karena kita masih rindu dengan gaya binatang. Anak muda bilang, ya enggak? Betul gaya binatang? Cari cendrawasih, cari mergepati. Merge artinya singa. Cendrawasih. Ya, maka selain dia menyadari dirinya bahwa dia akan memilih, dengan pilihan dia harus bertanggung jawab. Termasuk ibu saat ini melakukan pilihan menyelesaikan pengabaian di sini. Secara sastra agama salah nggak? Tidak. Jadi orientasi kita tidak mesti ke Bali. Saya baru balik dari Lampung kemarin musim ngaben di Bali Nuraga, jauh lebih besar. Dengan anak saya, waktu musim Covid di Bali kita nggak boleh keluar, tapi saya keluar ke Sulawesi Barat 2 bulan hampir saya keliling Rawariwi, ngaben juga di situ. Sama mangku yang buat Banten ini, adinda saya, sepupu saya ya. Saya inginkan apa? Berkiblat ke Bali penting, tapi tidak semua harus diselesaikan di Bali. Ini prinsip dasar. Ide Betara patuh nih, di mana saja bisa. Sering dibilang, oh saya sering dikritik, oh saya ada kayangan 3 gitu. Kita cari tirta kayangan 3, apa cari tirta Betara nih melingih di kayangan 3, ini prinsip. Kalau hanya mencari kayangan 3, orang Jakarta, orang Jember nggak bisa ngaben. Jakarta krematorium di Tanjung Priok. Ya di Cipinong, tidak ada kayangan 3. Tapi ada Betara yang memberikan berkah utpeti setiti perlina ada. Ini perlu disadari Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ketika kesadaran ilahinya, kesadaran dewaninya muncul, bahwa dia tahu akan hakikat, dari mana saya datang dan kemana saya akan pulang. Maka oleh sebab itu, bagi yang belum memiliki kesadaran hakikat untuk pulang, walaupun dia sudah pulang, maka mulailah kita urai satu persatu. Di mana sang roh yang memiliki kesadaran badan menganggap dirinya badan. Bagi sang roh yang terikat oleh badan mental menganggap dirinya pikiran. Maka saya ditanya, Pak, kapan sih surga neraka ini akan berakhir? Ditanya begitu sama mahasiswa saya, kapan pikiranmu tidak berfungsi lagi, saat itu tidak ada surga neraka. Kenapa begitu? Example, orang gila tidak menggunakan pikir, tidak pernah dia menderita walaupun dia telanjang ditertawai orang. Maka kalau anak ingin
bebas dari suka dan duka, gilalah kamu, saya bilang. Karena suka dan duka semua pada pikiran. Maka dalam proses itu, dalam membangun kesadaran di dalam agama, kita pulang pasang roh agar tidak dibebani oleh muatan material, tidak dibebani oleh badan material. Pertama, lakukanlah pengabenan. Ya. Sang roh pertama hadir, baru pikiran, baru badan. Ketika kita pulang, badan kasar diselesaikan, baru pikiran, baru atmannya dibawa kemana. Bagaimana badannya harus diurus ketika dia lahir? Buatkan upacara manusiatnya, sarira samskara. Tapi ketika pulang, badan ini yang betul-betul suci, murni. Badan yang menjadikan kita suci murni sebenarnya. Tapi karena nafsu yang menjadikan kita. Nafsu siapa? Nafsu ayah ibu kita. Coba jujur saya, adakah yang pernah ingat Tuhan ketika kita melakukan hubungan suami istri ketika kita akan mereproduksi panak? Betul, ada nggak? Saya ada nak inget tuh, ada pelangkiran bedur sehingga metakon kadik kini betaran bedur milusek gitu bedarwa. Betul tidak? Yang sebuah gelam hari ingat ya betar ratu, betar moni, sebuah bangai canang sari gitu nih. Jadi kesadaran nafsu kita tinggi, kama. Maka kama itu jalan neraka. Triwidam neraka, sedam doram, nasenamat mana, kama, krode, lobo, tasmat, etam, terayam, terajat. Ada 3 pintu gerbang memasuki neraka. Kama, nafsu, kroda, marah, loba, serakah. Maka agar kau masuk surga, kalau Islam bilang surga, kalau ini bilang suarga, suar artinya terangga, artinya jalan. Kalingannya 3 ikang, karya muara segala, tape, yadnya, kerti. Maka ritual kita masuk kategori yadnya dengan investasi karma disebut dengan kerti, dengan pengendalian diri kita. Maka ritual ini hanya sepertiga dalam rangka perwujudan membangun surga. Tapi jangan hanya sekedar transaksi kita ingin memperoleh surga. Banten ini ritual yang ribet ini sesungguhnya adalah pelepasan, wairagya. Bapak dan ibu yang membuat ritual ini bukan karena ribetnya. Karena semua sarana yang lagi sedang ngetren sekarang sibuk ini, oh kita rakyatnya tamasik. Mana tidak materi yang tidak tamas? Menurut filsafat Samkhya, kehadiran material adalah kolaborasi antara ahamkara butadi dengan tamasika. Ego dengan tamasik. Maka semua proses alam semesta tamasik. Jangankan badan kita, arce saja kita buat pertima aja tamas. Maka kita perlu sucikan, kita perlu lastiang. Tapi dengan olah pikir kita di mana ahamkara ketemu dengan satwika, ahamkara waikerta, maka disinilah karma apa? Jnana dan karma budi indriya. Berikan nilai. Kenapa kita harus buat janur seperti itu? Kenapa kita harus membuat rangkaian-rangkaian seperti itu? Kita memberikan nilai tamat terhadap material. Disinilah selain kita melepaskan, kita telah melakukan investasi karma. Pada jadi nak Bali itu udangnya sedikit itu ngain kan kone, kan menambah nilai. Ya, dari sini gambaran angklung kan kone, sing kemuat mau yang sing ada angklung tukang angklung, sing lah karma baik, ya sing ada karma baik, sing ada nak nur gitu jadinya. Ya, jadi disinilah agama sosial. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, jalan pelepasan apa? Agar kita bisa melepaskan diri kita untuk mencapai moksa, apa dia? Jnana biudrehe. Ya, jnana biudrehe weruh ring sana yang tato kabeh. Bahwa kita tahu hakikat semua ini. Tresna dosa kesaya. Lepaskan ikatan pada dunia ini bahwa kita akan pulang. Maka ibu buktet sama keluarga, ikhlaskan Bapak. Sebab perpisahan kita tidak bersifat permanen. Nanti kita reuni kembali di alam sana. Tunggu tanggal mainnya, pasti ibu. Ya, hanya kita tidak tahu siapa yang duluan pulang. Ternyata Bapak mendahului pulang. Indriya yoga marga, tanjena ring wisayanya. Maka kita dalam hidup ini kita mesti mengendalikan indriya kita. Mengendalikan nafsu kita. Mengendalikan amarah kita. Ini yang penting. Maka dalam proses berupacara ini adalah apa? Memberikan makna, tuntunan, tatanan. Saya bilang bahwa upacara Hindu di Bali itu ada 5 hal. 1 adalah tontonan, kita bisa lihat. Mengapa harus dibuat begini?
Saya sering bertanya sama mahasiswa saya, kenapa kalau saudara-saudara Muslim laga Idul Fitri tidak pernah dia menghias masjidnya? Karena dengan membangun ritual ini, kita diajak mempromosikan diri kita kepada alam lain. Kita buat leluhur, kita buat penyor, itu to make the other worldly, berada pada alam yang berbeda. Ini sarana promosi. Ya, tontonan. Ini ada tuntunan. Sebelum ada tuntunan, di dalam tontonan ada tatanan. Saya melakukan ini dengan tatanan sudah tadi. Bayangkan ritual yang mesti diambil 3 kali oleh seorang pendeta, saya selesaikan sekali. Karena panca mahbutanya sudah digesang kemarin, tapi belum secara upacara, dibuatkanlah badan barunya tadi itu. Saya menggunakan pengerecodanan. Isinya ada beras, karena tubuh kita terbuat dari makanan anamaya kosa. Anamaya kosa bisa kita raih baik secara positif maupun negatif. Bayangkan, Bhisma yang makanannya rusak secara kesehatan mental oleh Duryodhana tidak bisa melihat kebenaran ketika Drupadi ditelanjangi. Maka pada proses membuat kajang, kita ubah badan material menjadi badan aksara, maka berisilah ukur yang ditusuk dengan jarum. Itu makna ibaratkan kita mengeluarkan darah-darah yang kotor, sari-sari makanan. Itulah tuntunan. Bagi yang gemuk macam saya gitu misalnya, kita sudah menumpuk makan itu apa, makanan dari kesehatan mental udah bagus, dari agama bagus apa belum? Iya. Setelah tuntunan, tatanan, tuntunan, ya, mampu tidak membawa tuntunan dan tantangan zaman, ya kita sudah bawa. Maka kita berikan prototipe bahwa kita masih bisa melakukan kegiatan ritual di luar daerah walaupun kita keluar dari desa induk kita, dari tanah kelahiran kita. Maka inilah saya membuat format pengabenan antara ngaben dan ngatmawedana jadi satu kesatuan. Itu bisa dilakukan. Mengapa saya ngajak Selenge Buddha? Anak saya, memang salah satu jalan Buddha lah ngerecodana itu ngaben dan nyekah jadi satu kesatuan. Itu dasar. Buddha bukan Buddha Mahayana di cara India Theravada, tapi Kasogatan dia. Tadi kan dilihat itu agak lebih apa ya busananya, seperti Sendratali ya. Serga gelungan ramo, rambut sama segini gitu. Saya ngajak itu anak saya yang keberapa dia sekarang? Yang ke-12 itu. Hah? 11 ya? 12 betul. 12 itu urutan. Oke. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau melihat kejadian aneh kok tidak dilakukan di kuburan, memang ada beberapa teks gitu kan. Puput ring umah, puput ring setre, puput ring sanggar. Tapi jenazahnya tidak mungkin akan kita bakar. Tapi jenazah badan simboliknya anamaya kosa kita selesaikan. Jadi pikirannya kita bersihkan. Tadi upacara pertama Simapati adalah diksalah dia dulu. Untuk membangun kembali kekuatan spiritual yang memberikan hidup. Agar sadar bahwa sesungguhnya dia bukan badan, dia bukan pikir, adalah Atman yang sesungguhnya Tuhan. Di Islam kembalilah pada fitrahmu. Dan lebih tinggi lagi kembalilah pada sifat-sifat anifiyahmu. Kalau Kristen bilang, kuciptakan dirimu secitra dengan diriku karena aku kudus, kuduslah kamu. Haleluya. Kang kira niki yang di Bali sing haleluya, haleluya gitu ya. Ya, niki. Maka berikan kesadaran, diksalah dia. Apa itu diksa? Diwiya, jenyanam, iksana, memberikan pengetahuan tentang dewata. Itulah fungsi diksa. Karena diksa adalah pintu untuk menuju alam siwa. Di dalam tatanan ajaran kenusantaraan kita lah ajaran Siwa Siddhanta. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu sekalian, ada ritual tamahan. Kalau sudah meraga pitare, maka ada upacara nyurud ayu. Kalau bahasa Karangasem natak tiis, ada upacara mesangi. Ya, maka saya katakan selesaikan, bersihkan dulu tingkat pengabean badan yang berbau busuk, masuk menjadi bau harum baru akan ditunggalkan sama itu Sang Hyang Widya. Inilah upacara matata. Jadi saya bilang, sekali kayu sekian puluh terlampaui. Ibu diwintan ulang. Kita mau petik dibersihkan. Ya. Jadi inilah upacara, inilah syarat akan makna. Ritualnya satu, tapi daya tampungnya luar biasa. Inilah Hindu yang sangat fleksibel. Ya, maka saya katakan habis likuifaksi di Palu saya ke sana, Pandita Lise, Balaroa, Jono, anak saya yang nomor 9 ngiring saya.
Masih ada banyak roh-roh yang terkubur karena proses larinya tanah. Di ritual Hindu, fungsi ritual itu ada 6. 1, persembahan offering. Kedua adalah sacrifice, pengorbanan. Ketiga, salvation, penyelamatan. Kemudian kelima, purification, penyucian. Kelima adalah redemption, penebusan. Terakhir adalah liberation. Maka di pengentas sebetan ada padang lepas. Padang lepas artinya padang, turunnya galang, kelihatannya padang itu rumput. Tapi bahasa maknanya padang itu orang Jawa bilang padang senggalang tuh, Bu. Padang bulan ya, galang bulan artinya. Padang lepas, lepas artinya lepas, pengentas. Ini dia. Kita lepaskan supaya tidak ada ikatan, bahwa tidak perlu lagi dia rindu, kita lepaskan. Nah, sehingga dia menuju alam penyatuan dengan Tuhan. Itu harapan kita yang di dunia. Mahasiswa saya sering tanya, Bapak Ibu, Pak, kakek saya katanya banyak melakukan dosa, perbuatan tidak senonoh. Walaupun saya buatkan upacara, pasti masuk surga. Pasti, saya bilang. Duryodhana saja, karma buruknya lebih besar juga dapat surga. Tapi ingat, bukan surga abadi, neraka pun akan diperoleh. Itu dalam pandangan Ibu ya, Pak Hindu Ibu. Surga itu tidak abadi, neraka pun tidak abadi. Yang abadi adalah moksa. Masih ada dunia antara. Kayak kita tidak ingin mencapai surga, mencapai neraka, tapi kita inginkan yang lebih tinggi adalah moksa. Apa itu moksa? Momo dan kesa. Momo, mama, egois sektoral kita. Kesa, akhiri. Akhirlah momo sektoral kita, maka demikian kita akan menjadi lautan. Ketika lautan, berapa banyak sungai yang bermuara ke sana, tidak pernah sungai membawa identitas pada lautan. Lautan tetap membangun jati dirinya sebagai lautan. Sehingga demikian Atman akan bersatu dengan Tuhan. Maka dengan demikian dia tidak lagi membawa identitas personalnya. Tapi karena kita masih menyadari itu, kita rindu kembali akan dunia ini yang sesungguhnya dunia maya kan. Kembalilah kita diikat. Nah, kelanjutan ritual ya, setelah upacara Atmo Wedana, bagian daripada Pitrayatnya dijelaskan. Saya petik teks Jawa kunonya. Riwus pusira upacara nengat wedana wenang posira angungahakan yang dewo pitara maring kemulan wenang, maring paibon wenang, maring panti wenang, maring batur kelawas wenang, ye kemepisan lawan batur kelawasan yang uni. Ketika upacara Atma Wedana selesai, naikkanlah, bukan menstanakan, Bu. Kalau menstanakan permanen, dari atas ke bawah menstana ngadegang, namanya ningunggahang yang dewo pitara. Membawa naik, mentransen, karena unsur material kita lepas yang memberikan gravitasi kita bisa lahir, secara mental juga kita lepas. Mental diselesaikan pada Atma Wedana, penyekan diselesaikan pada nyeka, sementara badan diselesaikan saat ngaben. Maka roh murni inilah, pure spirit inilah yang akan kita satukan. Kalau Ibu sudah punya kemulan di sini, monggo Ibu. Apalagi ikatan memori yang meninggal belum tentu juga moksa, pasti ingin komunikasi dengan siapa yang dia sayangi. Pengalaman saya tidak perlu ceritakan ini. Saya punya ayah tahun 65 tidak ada. Ibu saya single parent, tidak pernah kita tahu di mana beliau dikebumikan. Itulah kembali seperti negara tak bertuan. 5 tahun tidak dikunjungi, ibu saya terus celaka. Karena dia apa? Mencintai istrinya, tapi istrinya tidak tahu entah di mana dia diselesaikan tahun itu. Jadi saya ini orang Bali, anak ubuh, agat sing ubuan. Ibu saya single parent, Bu, di rumah sakit Angkatan Darat. Dan saya sudah mau mati, ini ada yang buat banda, udah tahu persis, bapaknya cerita saya sudah digulung umur 3 bulan. Nu nyidang kelebit-kelebit, biar hidup, bahkan disulingnya lagi. Saya sebenarnya sisan-sisan mati nih. Berarti kan hidup, nu sisan mati kan hidup. Kalau sisan hidup yang masalah, mati berarti kan. Ya, jadi karena cinta ini ditemukan. Kenapa? Orang yang mencintai saya kok tidak melakukan layanan sama saya, sementara yang senasib dengan saya sudah banyak yang nengok. Ibu sebagai yang dicintai, Riki ayain, Bu. Masalah di rumah keluarga, ikatan alam roh tidak punya batas, tapi yang membatasi adalah cinta itu. Ya, Bu, silahkan. Dengan bantuan sederhana, monggo. Ya. Saya sering ngisi, kemarin sejabodetabek saya ngisi di Gunung Salak, Ibu. Mana bisa orang buat pras penyenang guleng bebangkit di situ nas pengangjet sakit.
Orang kita kerja di industri, Sabtu Minggu sudah habis dipakai untuk dewasa. Jumatnya kita bekerja. Kalau semua buat Banten besar, kita akan dipecat bekerja. Makanya di Jakarta, Jabodetabek, Bogor, semua itu Sabtu Minggu yang sibuk. Menurut di Bali nganten sing dadi di Minggu Sabtu liu lais nak nganten itu. Tumpuk lah ngono dalan. Jadi saya katakan, saya tidak bisa buat Banten besar itu. Silakan, tapi volume dharma yang namanya yadnya termasuk upakara tidak boleh berkurang karena bagian dari dharma. Alokasi dana kita sepertiga untuk dharma, sepertiga untuk arta, sepertiga untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Maka di dalam sepertiga masih ada sepertujuh yang disebut dengan dana punya, berbuat Banten. Kecilkan ritualnya, besarkan dana punyanya. Jangankan ini, Bapak Ibu, saya saja dapat punya mandasina kita kumpulin, kita tidak boleh. Ada yang tidak mampu ya kita berikan. Karena kita apa? Menarik sesari dari umat. Maka kita juga harus memberikan, ada hak orang lain. Kita lepaskan. Sama dengan kita memasukkan makanan pagi, siang, sore, besok paginya kita ke belakang, itu pernah kita tidak hitung-hitung berapa berat, berapa gram itu yang keluar. Itulah keikhlasan. Jadi demikian Ibu ya. Jadi dengan demikian lakukan yang kecil. Yang penting ingat, ya bukan besarnya, tapi kalau memang bisa besar astungkara, tapi kan kemungkinan tidak mungkin bisa buat yang besar di sini. Apalagi Bu tidak tahu Banten kan kita Bu pasti itu. Orang saya ngisi ke Irian juga kok. Ke Irian, ke Timika, Sulawesi, ya Aceh belum saya lihat itu. Jadi saya sudah keliling di Indonesia. Oke. Nah, makanya saya dijawab, mau aku raiso gawe saja wong baik. Ngomong kok, jajan pasar cok bakal monggo, mereka tak kleneng ayo wis saya bilang. Keto yo bisa ngai keto aturan. Tapi biasa aja semeton Jawa kan kenduri terus, yang melapas di Gunung Lawu, di Pura, kemarin di Tengger kita reha Pura. Ya itulah kembali kita ikutkan saudara dari Jawi, kita tambah dengan ritual di Bali. Saya sebenarnya ingin membuat pilot proyek yang sederhana. Dengan Banten Tumpeng Solas, dengan tidak ada besar seperti ini. Tapi bagaimanapun saya katakan masih ada kemungkinan dari dana yang di-split itu bisa untuk ini, mari. Walaupun sesungguhnya sangat pas-pasan sebenarnya Bu. Belum transportasi, tapi saya ingin apa? Karena ibu sendiri, saudara kan belum perlu kesadaran, ketua ngencani Maderata di Jember gitu. Kone sebelingnya kaliber, kone ngelene yang ketua rago pelih nih. Akhirnya kita buat ada bebangkit kan, ada dua, ada gituin. Walaupun tidak bebangkit babi ya, karena saya tahu daerah mayoritas Muslim tidak mungkin bawa babi kan. Ya, kita pakai bebek dua, ini besar termasuk. Iya, karena masalahnya apa? Orang beragama baru hanya melihat tontonannya saja, tidak melihat tatanan dan tuntunannya. Ketuangai. Padahal kalau bicara kecil-kecilan, sayang merintis krematorium di Bali juga Ibu. Jadi dengan demikian, nanti Ibu ya, komunikasi dengan Mangku, karena dia lah sering ritual, ngain dicenik, Kangwang, Pejati. Geden bede Kangwang, tumpeng 5, besar datpeng, pitu, tumpeng, sio, tumpeng, solas, tumpeng, pitulas. Ya tergantung kemampuan. Kalau ritual painan kita banyak, dan punyanya dibesarkan, Bantennya dikecilkan, itu saya bisa. Yang penting apa? Konsep yadnya dalam Hindu ada dua. Yadnya yang terkait dengan upacara dan yadnya yang tidak terkait dengan upacara. Adrewe yadnya bisa bersedekah. Maka saya bilang saudara-saudari Muslim, ketika bulan Ramadan dia memberikan sedekah, pahalanya dilipat gandakan. Bukan begitu Ibu? Sebenarnya sanskrit Ramadana. Rama artinya selamat, dana artinya sedekah. Weweh, siapapun yang mau bersedekah akan selamat. Apa tuh mirip-mirip bahasanya itu. Ramadana jadi Ramadan, Korawa, Quraisy, Yahudi, Yadawa, Perang Badar, Barata Yuda. Apa cocok logi? Mekah, Mokah, Moksa. Firdaus, Paradise, Utara Pradesh. Saya pernah diskusi dengan Menahem Ali, seorang filolog di Muslim. Kata kufur itu dari kata mengaburkan. Kufur, karpura renu prabam. Persis seperti kapur dalam Sanskerta. Kita mesti ada kesamaan mirip-mirip kita semua di agama ini. Makanya mari kita cari titik temunya, jangan titik perbedaannya.
Ini yang penting. Kalau berbeda, tapi berbeda bukan saling bertolak belakang, berbeda saling makanya kita yang laki perempuan berbeda saling melengkapi. Kalau sama-sama kelainan jiwa itu lebih jiti itu. Sabun nikah ibu dan punya ini benahan. Karena itu investasi kita. Tapi itu bukan berarti ibu meniadakan ini, tidak. Karena ibu memberikan kesempatan yang lain. Hari ini ya kan, melalui finance yang ibu berikan sama saya berikan sama adik saya, ibu sudah ikut berinvestasi di dalam ini. Jadi ini bukan benar komoditi barang dagangan ini bu. Walaupun sesungguhnya dia mirip-mirip jadi barang dagangan ya. Kalau beri warna piro kan gitu jadinya ya. Monika ibu? Tidak menentukan sama sekali, hanya sekedar. Iya, jadi inilah ibu. Nanti kalau ada juga saya tidak menolak kalau ditambahkan itu. Nanti kan saya lempar pada yang lain lagi, kan saya seorang wasit tidak ikut bermain seperti kasir kan. Kasir itu harus rela menerima uang masuk dan rela mengeluarkan. Apalagi bapak-bapak kalau sudah masuk, kalau tidak dikeluarkan tidak enak tuh pak ya. Baiklah, ada lagi yang bertanya? Cukup ya. Kalau sudah cukup, saya tahu sangat melelahkan, terutama yang mesangih ini ya. Apalagi yang ini yang gemuk ini pasti merasa tubuhnya tidak enak itu. Aget sing pingsan yang pingsan yang ngeri saben gitu. Orang Bali kan kita sebelengah di matata aja geliu aja masang radar nih tuh baru nak mencanen gitu. Ndak, serahkan sama Tuhan, Tuhan lah segala-galanya. Tidak kira demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jika ada kurang dan lebihnya, yakin banyak yang kurang dan banyak yang tidak puas karena kehadiran saya bukan sebagai alat pemuas. Ya, mudah-mudahan Ibu, doa dari hadirin sekalian adalah hal yang paling utama. Ketika doa yang hadir ini bersifat positif, apa kata ayat suci Candogya? Mano mulam idam jagat. Dunia adalah pancaran, refleksi, pantulan dari pikiran kita semua. Kalau kita hadir di sini dengan berpikiran sehat, maka Anda akan ikut memberikan yatnya orang lebih baik. Tapi kalau pikiran kita kotor masuk ke sini, maka Anda telah berdosa karena telah menodai orang melakukan yatnya. Ya. Oke, saya yakin ini dengan wajah senyum gestur yang masih senyum-senyum ya. Itu pertanda masih hatinya, karena wajah Anda adalah duta hati Anda. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih.